Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Kali ini aku lagi berada di rest area KM 84 yang ada di Malang, teman-teman. Jadi ini tuh petak antara Singosari Lawang ya, teman-teman. Dan di rest area ini saya berkesempatan untuk mau spill kompresor yang aku pakai di mobil King Bobs. Nah, jadi banyak banget yang tanya, "Mas, pakai kompresor apa sih? Dan kok kompresornya itu nggak habis-habis anginnya?" Nah, kali ini kita akan spill kompresor yang aku pakai supaya basurinya itu awet walaupun dipakai untuk nada panjang. Karena di modul DAF sekarang itu nadanya panjang-panjang ya, kayak Lalwaton, Cinderella, Gerimis AJ, terus dan lain-lainnya tuh panjang-panjang. Kalau misalkan kompresornya itu tidak memadai untuk pensuplaian basuri, pasti bakalan habis di tengah jalan dan suaranya juga nggak bakal enak. Nah, saya pakai kompresor yang bisa menyuplai basuri dan suaranya tuh stabil, teman-teman. Nah, yuk kita langsung spill aja kompresor yang aku pakai, yang aku taruh di belakang. Nah, jadi teman-teman, kompresor yang aku pakai itu rata-rata mobil basuri itu pasti ada di belakang kompresornya ya. Kompresornya pasti ada di belakang, nggak mungkin ada di samping atau di tengah. Ya mungkin kalau misalkan ada pun itu sedikit, teman-teman. Nah, ini dia kompresor yang aku pakai di mobil King Bobs. Nah, jadi ini kompresor Lakoni, teman-teman. Ini Lakoni yang kapasitas tabungnya ini ada 10 liter, teman-teman. 10 liter dan ini kompresornya. Nah, kompresor ini itu listrik AC ya. Jadi dia tidak DC. Jadi harus dicolok menggunakan colokan listrik. Cara menghidupkannya bagaimana? Jadi cara menghidupannya itu diangkat menggunakan inverter, teman-teman. Nggak langsung ke aki. Jadi harus ada colokan dari inverter. Nah, cara kerjanya itu dari aki masuk ke inverter. Nah, dari inverter itu baru bisa dipakai menggunakan kompresor ini. Nah, jangan salfok dengan tabung yang sebelah sini karena ini tabung yang kompresor dulu ya, teman-teman, yang dari Hoki Doki. Karena dipakai di Pangandaran jebol, jadi saya manfaatkan untuk isi angin juga. Jadi kompresornya saya copot, terus saya cuma menggunakan tabungnya aja. Jadi kalau di total nih, teman-teman, ini 10, ini 6 liter. Nah, jadi semuanya ada 16 liter. Liter angin itu udah cukup buat basuri, teman-teman. Untuk kompresornya Lakoni ini itu berada di maksimalnya 120 PSI dan akan berbunyi otomatis atau nyala otomatis di tekanan 70 PSI. Jadi ini udah sistemnya udah otomatis ya, teman-teman. Otomatis mengisi sendiri. Jikalau anginnya itu udah sampai 70 dia akan nyala dan di 120 dia akan mati. Nah, untuk instalasinya kita bisa lihat di sini. Nah, ini teman-teman, agak manjakat. Nah, ini kan kabelnya dari kompresornya disambungkan ke ini. Ke apa namanya ini? Stop kontak. Nah, stop kontak ini itu sumbernya dari inverter yang ada di depan, teman-teman. Nanti kita akan spill juga. Nah, dari sini bisa langsung dinyalakan. Nah, cara nyalakannya di sini, teman-teman. Ini posisi nyala ya, teman-teman. Kalau mau matiin gini. Nah, ini posisi mati kalau ke bawah. Tapi kalau mau dinyalakan tinggal diangkat seperti ini. Nah, ini posisi nyala. Karena ini udah tekanannya udah full. Jadi aman. Nah, yuk kita langsung aja spill inverter yang ada di mobil King Bob. Oh iya, belumnya ini guys, lihat ini guys. Ini dari anginnya anginnya kompresor ini kan keluar, masuk ke dalam tabung yang sebelah sini. Masuk tabung, lalu keluar ke arah corong. Ini arah corong ini. Corongnya ke depan sana. Nah, yuk kita langsung intip inverter yang aku pakai, teman-teman. Bentar. Nah, inverternya itu aku taruh di bawah kursi penumpang. Kursi penumpang ini ya, kursi penumpang kernet ya. Jadi ini inverternya, dia itu inverter yang varian 3000 watt. Tapi teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu pengen beli untuk digunakan di mobil, dipastikan
harus menggunakan varian yang 12 volt. Karena aki mobil itu 12 volt. Jangan sampai salah beli di 24 volt. Nanti nggak bisa nyala. Dari 12 volt kita langsung ke angka 3000 watt. Kalau teman-teman pengen yang lebih handal lagi, ya pakai 4000 watt. Ini pakai mereknya Tsunami apa Sayumi, saya lupa. Pokoknya teman-teman kalau misalkan teman-teman itu pengen beli inverter kompresornya, bisa nanti saya sertakan link pembeliannya di kolom komentar teman-teman. Kolom komentar yang udah saya pin. Nah, ini sebelah sini itu ada namanya negatif dan positif. Nah, untuk yang positif, yang merah, ini itu langsung mengarah ke aki teman-teman. Plus ya, plus ke arah aki sana. Dan yang negatif itu ground, itu nggak perlu ke aki, bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini ya. Ini itu yang negatif. Negatifnya masuk ke sini. Jadi nggak perlu ke aki, bisa langsung ke sini. Nah, seperti itu. Kita tutup lagi teman-teman ya. Nah, ini itu udah nyala. Nah, cara nyalainnya itu di sebelah sini teman-teman. Di sini ada tombol. Kelihatan nggak? Di sini ada tombol. Nah, kalau ini dimatikan, kalau misalkan nyalakan, nah bakalan seperti ini. Ini indikator menunjukkan nomor 13,5 dan di sini 222. Nah, ini saya kurang tahu paham maksudnya. Cuma yang saya tahu ini akinya itu 13,5. Seperti itu. Pokoknya kalau misalkan ini tuh udah bisa ngangkat buat kompresor nyala. Tapi kalau yang 2000 kayaknya belum tentu nyala. Itu tergantung kondisi aki yang dipakai teman-teman. Nah, untuk bagaimana cara kerja kompresornya, kita akan spill juga ketika nanti basurinya saya nyalakan dan kompresornya akan otomatis nyala dan itu bisa mengejar basurinya. Yuk kita langsung spill aja suaranya dan juga di belakang. Oke, teman-teman, kita kali ini mau spill cara kerja kompresornya. Nah, nanti kalian akan lihat indikator dari inverter ini ya. Kompresor ini ya. Nanti ketika basuri saya nyalakan, nanti kalian lihat akan turun, nanti akan bunyi di angka 70-an. Nah, kameramen lihat sini aja ya, lihatkan sini ya. Kita akan coba basuri yang raga panjang, biar cepet. Oke, udah siap ya. Tinggal diperhatikan teman-teman ketika nyala. Nah, itu udah nyala teman-teman. Nah, itu udah nyala teman-teman ya. Bisa kalian lihat di angka sekian, di angka 7 kalau nggak salah, 70 PSI dia tuh nyala. Dan akan berhenti ketika jarumnya itu ke angka 120 PSI. Nah, untuk suaranya sendiri itu nggak berisik teman-teman. Nih, ini mic-nya saya deketin. Nah, ini mic-nya saya deketin, suaranya tuh nggak terlalu berisik. Jadi aman buat teman-teman yang naruhnya di dalam kabin. Ada sedikit hentakan, mungkin bisa bikin kalian kaget, tapi ini kalau lama-kelamaan kebiasaan ya nggak apa-apa. Nah, itu dia kalau tandanya udah penuh teman-teman. Jadi di angka 120 PSI itu dia langsung berhenti dan ada nah itu yang bikin kaget seluruh kabin teman-teman. Biasanya tuh kalau misal emang orangnya belum kebiasaan itu bakal kaget. Tapi kalau misalkan udah sering sih aman-aman aja. Ya cuma seperti itu aja sih. Dan kalau misalkan bunyi pun nggak terlalu berisik. Nggak terlalu berisik karena ini udah yang namanya apa ya, sistemnya itu soft, jadi nggak terlalu kenceng. Ini enak banget buat pengsuplai basuri di mobil teman-teman. Kenapa sih harus ada kompresor? Nah, karena nyawanya basuri itu ya ada di sini teman-teman. Kalau misalnya nggak ada kompresor atau tabungnya, anginnya, nggak bakal bunyi teman-teman. Yakin nggak bakal bunyi. Kalau di bis itu sistemnya beda, karena di bis itu ada sistem rem angin dan lain-lain, jadi nggak usah pakai tabung pun udah bisa bunyi. Nah, kalau ini harus ada
kompresor yang harus dibawa kemana-mana ketika kita pergi. Nah, oke, mungkin itu aja sih sepil-sepilan dari kompresor dan inverter yang aku pakai. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih ini ya, kalau misalkan mau pasang basuri, kalian bisa beli pakai ini, ataupun bisa beli model kompresor yang pokoknya modelnya seperti ini. Ini tuh udah kuat banget, jadi aman. Mau berapa lagu pun gak berhenti-berhenti bisa. Ini juga udah dilengkapi dengan Protek. Nah, Protek itu akan bekerja ketika kompresor ini tuh udah digunakan lama terus panas. Nah, ketika udah panas, ini tuh nggak bisa jebol. Insya Allah nggak bisa jebol. Beda dengan kompresor yang lainnya. Kalau misalkan ini udah panas, dia akan Protek, nggak bisa nyala. Tapi ntar kalau misalkan didiemin, bakalan dingin, dia bisa nyala lagi. Nah, itu keunggulannya. Jadi ada sistem Proteknya. Jadi ketika panas dia nggak langsung terus, nanti kan lama-lama kalau terus-terusan jebol. Nah, oke teman-teman, mungkin itu dulu spill-spillan dari saya. Semoga bermanfaat. Link pembelian dari kompresor sampai inverternya aku bakal spill, dicantumin di kolom komentar yang aku pin di bawah. Dan makasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe. Dan tunggu di video-video menarik berikutnya dari saya. Dadah.